Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Saya benerin dulu sedikit ya. Ini kita tetap terus menguber ya. Ini ada dari fifa.co.id. Jenderal Senior Kopassus, ultimatum backing ex ormas terlarang FPI. Kamis 31 Desember 2020. FIFA, tokoh senior militer Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Abdullah Mahmud Hendro Priyono mengeluarkan peringatan keras alias ultimatum bagi organisasi yang membackingi alias melindungi serta menampung mantan anggota ormas terlarang FPI. Dilansir FIFA Militer, Kamis 31 Desember 2020, ultimatum Kepala Badan Intelijen Negara BIN ke-11 itu disiarkan melalui akun media sosial pribadinya. Dalam siarannya, Jenderal Tentara Nasional Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Satuan Komando Pasukan Khusus Kopassus menyatakan bahwa siapa saja orang dan organisasi yang membackingi alias melindungi para mantan anggota ormas terlarang FPI, maka bersiaplah menanti giliran untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku di NKRI. Organisasi pelindung ex-FPI dan para provokator tunggu giliran, tulis Jenderal TNI Hendro Priyono. Menurut jebolan Akademi Militer 1967 itu, saat ini rakyat Indonesia merasa lega atas kado akhir tahun berupa kebebasan dari rasa takut yang mencekam selama ini atas sepak terjang FPI. Dengan keputusan pemerintah menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang itu, menurut Jenderal TNI Hendro, masyarakat berharap kehidupan masyarakat akan lebih tenang, sebab sudah tak ada lagi kelompok ormas yang mengusik orang yang sedang beribadah, acara pernikahan, melarang hormat kepada bendera merah putih, merazia kafe dan merazia warung makan, toko obat serta semua kegiatan main hakim sendiri. Kegiatan kriminal yang terorganisir dengan kedok agama kini telah dihentikan pemerintah demi tegaknya hukum sekaligus disiplin sosial. Hanya dengan disiplin kita bisa mencapai stabilitas dan hanya dengan stabilitas kita dapat bekerja untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan bersama, tulis mantan Panglima Kodam Jaya itu. Orde Baru bener ya pendekatannya. Jenderal TNI Hendro menceritakan, sebenarnya pembubaran FPI sudah lama tercetus. Bahkan Presiden RI Gus Dur pernah berkeinginan membubarkan ormas yang dipimpin Rizik Syihab itu. FPI yang berdiri sejak 1998 sudah menjadi keprihatinan dari masyarakat karena sepak terjangnya. Gus Dur pada 2008 juga pernah ingin membubarkan setelah kiprah FPI membuatnya geram selama 10 tahun, tulis Jenderal TNI Hendro. 2008 Gus Dur ingin membubarkan. 2008 apa urusannya dengan Gus Dur? 2008 itu adalah masa pemerintahan SBY ya. Jenderal TNI Hendro menjelaskan, penetapan FPI sebagai ormas terlarang melalui prosedur hukum yang kuat dengan melibatkan banyak pihak berwenang. SKB 3 Menteri hari ini ditambah Polri, Kejagung dan BNPT menjadikan FPI sebagai organisasi terlarang. Semangatnya juga mengacu pada bukti keterlibatan 37 anggotanya dalam kegiatan terorisme, tulis Jenderal TNI Hendro. Karena dasar itulah, Jenderal TNI Hendro Priyono menyatakan bahwa siapa saja di kemudian hari sengaja menampung mantan anggota FPI, maka bersiaplah berhadapan dengan negara dan hukum. Artinya, jika ada organisasi lain yang menampung ex anggota FPI, maka organisasi tersebut juga dapat dikenakan sanksi yang sama. Juga jika masih ada oknum yang ucapan atau tulisannya bernada menghasut dengan melanggar Undang-Undang 5 2018, maka dia dapat dikenakan sanksi karena tindak pidana terorisme. Sisi gelap apapun dari oknum tersebut dapat diangkat ke tempat yang terang di ranah hukum. Kehidupan demokrasi harus diselamatkan oleh pemerintah dengan cara membersihkan benalu-benalunya. Para benalu demokrasi adalah para provokator dan demagog yang termasuk dalam kejahatan terorganisasi, organized crime, tulis Jenderal Senior Kopassus itu. Perlu diketahui, keputusan FPI menjadi ormas terlarang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD kemarin,
Rabu 30 Desember 2020, dan dengan keputusan itu maka FPI resmi bubar dan berstatus sebagai ormas terlarang di bumi Indonesia. Ya, sobat RH sekalian, apa yang ingin kita katakan adalah mudah-mudahan kita tidak lupa bahwa negara ini adalah negara hukum, ya. Sebagai negara hukum tentu berpendapat boleh. Kita negara hukum dan negara demokrasi. Jadi negara demokrasi konstitusional. Sebagai negara hukum berpendapat boleh saja. Tapi mengancam tidak boleh. Itu satu hal. Yang kedua, hanya aparat yang memiliki kewenangan yang bisa memberikan semacam ultimatum, semacam sebuah peringatan. Nah, kalau misalnya yang memberikan adalah orang-orang yang tidak memiliki kewenangan, menurut saya justru tidak menghargai hukum. Saya hanya ingin membacakan sebatas itu saja, sobat RH sekalian, untuk menilai sebuah kewajaran dari sebuah statement, ya. Karena kalau misalnya yang kita dengar ancaman-ancaman seperti itu, maka yang terjadi besok adalah negara kita justru menjadi negara horor. Kenapa negara horor? Siapapun yang berbeda pendapat, katakanlah misalnya yang menganggap bahwa pembubaran FPI itu adalah pembubaran yang tidak menurut prosedur hukum, maka orang tersebut bisa dipermasalahkan. Justru negara kita terancam demokrasinya. Jadi demokrasi itu justru harus menghormati perbedaan pendapat, harus menjunjung tinggi hukum, prosedur hukum. Saya berkali-kali mengatakan, kalaupun FPI melakukan kesalahan, maka harusnya ditindak oleh pemerintah. Persoalannya, dari semua katakanlah pelanggaran yang dilakukan FPI, mana yang ditindak oleh pemerintah? Tiba-tiba ujuk-ujuk langsung dibubarkan. Justru sekarang FPI menjadi pihak yang dikorbankan berkali-kali. 6 laskarnya tewas terbunuh, imam besarnya ditersangkakan dan ditahan, kemudian juga ketua umumnya dan beberapa elit organisasinya juga dijadikan tersangka. Kasus Habib Rizik dengan Firza Hussein dibuka kembali, dan akhirnya organisasinya dibubarkan. Padahal kalau kita mau menghargai hukum dan konstitusi, maka harus jelas dan tegas kesalahan-kesalahan yang dibuat. Tidak boleh kesalahan masa lalu tiba-tiba dijadikan dijadikan sebuah landasan untuk melakukan tindakan hari ini. Padahal tindakan masa lalu itu sama sekali tidak diproses hukum oleh pemerintah terdahulu. Jadi sobat RH sekalian, mudah-mudahan kita tetap menghargai proses hukum yang berlaku. Ya, pertama harus ada azas praduga tak bersalah. Tindakan sepihak pemerintah yang membubarkan FPI itu dengan 6 alasan yang pernah disebutkan, itu juga harus diukur apakah compatible, measurable atau tidak. Karena itu kepada pihak FPI masih tersedia saluran hukum, karena kita negara-negara hukum yang demokratis. Kalau tidak boleh lagi misalnya mempermasalahkan ini di ranah hukum, atau misalnya mereka-mereka yang berbeda pendapat akan di stop misalnya, maka justru negara kita akan menjadi negara yang mencekam, negara teror. Jadi bukan teror dari FPI yang kita takutkan justru, tapi teror dari negara itu sendiri. Berbahaya sekali kalau begitu. Teror dari FPI kita bisa berlindung ke negara. Perkara negara ABA itu soal lain. Jadi kalau memang FPI melakukan sweeping, harusnya kan dibubarkan oleh aparat. Tapi kalau teror dari negara, kepada siapa lagi kita berlindung? Ya, saudara sekalian, mudah-mudahan kebenaran tampak di Republik ini, bukan pembenaran, dan mudah-mudahan semua kita menghargai hukum dan keadilan. Serta hanya institusi-institusi yang resmi, yang memiliki kewenangan, bisa menggunakan katakanlah pedang hukum dan keadilan, sepanjang
itu dilakukan demi tujuan hukum dan keadilan itu sendiri. Ya, Sobat Era sekalian, marilah kita renungkan bersama apa yang disampaikan oleh Hendro Priyono. Ya, kita hargai saja pendapat beliau, tetapi tentu kita bisa mencernanya untuk setuju dan tidak setuju dengan pendapat beliau. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.